Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema nama yang sangat berkuasa. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 13 berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Dalam nama Yesus bukanlah kalimat biasa tanpa makna yang selalu atau biasa kita katakan pada saat kita mengakhiri doa-doa kita. Tetapi kalimat itu mengandung makna yang sangat dalam. Seluruh perbuatan dahsyat dan karyanya yang ajaib diwakilkan dalam nama Yesus. Itu sudah cukup. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita dengan Dia turun dari sorga menjadi sama dengan manusia. Ia merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Sebagaimana dapat kita baca dalam Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bila kita berseru meminta dalam nama Yesus, kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Bapa dengan berlandaskan nama Yesus. Bapa di sorga akan mengabulkannya, bukan karena kita layak untuk menerima, tetapi karena Dia yang melayakkannya. Dikatakan dalam Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi kita harus percaya dengan iman bahwa nama Yesus menyandang cukup kekuasaan untuk menjamin doa-doa kita dikabulkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama Yesus adalah satu-satunya nama yang sanggup menekukkan lutut, baik itu yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Iblis gemetar mendengar nama Yesus, dan nama Yesus satu-satunya yang sanggup mengusir setan dan segala kuasa jahat atau roh-roh jahat. Oleh karena itu, kita patut bersyukur memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain memperoleh keselamatan di dalam Dia, namanya juga menjadi jaminan bahwa doa-doa kita akan didengar dan dijawab Tuhan. Jadi nama Yesus adalah meterai untuk mengesahkan doa-doa kita.
Luar biasa, bukan? Yesus sudah lebih dari cukup bagi orang percaya. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang hebat. Orang lumpuh pun dapat berjalan. Terdapat pada Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupercayai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Juga pada Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai 10. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kuasanya pun tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kuasanya hebat. Setiap orang yang berseru kepada nama Yesus pasti diselamatkan. Kita diselamatkan karena di dalam nama Yesus ada kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21 sampai 22. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa nama Yesus itu berkuasa. Biarlah nama yang agung dan mulia itu memiliki arti yang besar dalam hati kita, sehingga kita terus percaya akan kuasa nama itu, dan kita pun dapat melihat serta merasakan kebesaran kuasa namanya. Dan yang tidak boleh ketinggalan, kita memiliki tugas yang mulia untuk memamerkan kuasa nama Yesus kepada orang lain melalui kesaksian kita, sehingga mereka dapat tahu, terlebih-lebih kagum akan kebesaran nama Yesus. Saudara-saudara, kabar ini adalah kabar indah yang mengandung sukacita besar di dalamnya. Bukankah satu kebahagiaan ketika kita dapat percaya dan merasakan kuasa nama Yesus, apalagi menjadi alat untuk bersaksi olehnya?
Allah menanti kita meresponi dan menghidupi kabar sukacita ini. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk melakukannya. Puji Tuhan. Selanjutnya dengan saya. Mari kita baca Ibrani 1 ayat yang keempat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Tidak ada nama seindah dan sehebat nama Yesus. Sepintar dan sehebat apapun manusia, tidak ada yang mampu melebihi kemahakuasaan Yesus. Nama Yesus indah karena ada kuasa di dalamnya. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan, kuasa untuk mendatangkan berkat, kuasa untuk mengusir ketakutan, kuasa pemulihan, dan kuasa untuk mengusir setan. Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu sembuh. Dalam nama Yesus ada kuasa atas sakit penyakit. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Dalam nama Yesus ada kuasa atas alam semesta. Pegang dan sebut nama Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang harus kita sembah. Bukan dalam waktu tertentu saja, tetapi setiap saat. Tinggikan Yesus lewat penyembahan kita. KTP Kristen tidak berarti mengenal Yesus secara otomatis. Menerima Yesus dan mengenal Yesus adalah dua hal yang berbeda. Menerima Yesus tanpa syarat mudah sekali dan cepat prosesnya. Tetapi mengenal Yesus tidak mudah, butuh waktu, dan perlu proses lewat jalan hidup kita dan seumur hidup kita. Simak yang tertulis dalam Kolose 2 ayat ke-6 dan yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup kita harus dibangun di atas Tuhan Yesus. Setiap bangunan apapun pasti memerlukan pondasi. Makin tinggi bangunannya, harus makin kokoh pondasinya. Makin kokoh pondasinya, harus semakin dalam ditancapkan ke dalam tanah. Begitu juga untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan pribadi kita, diperlukan pondasi yang kokoh, yaitu iman percaya kita.
untuk mempunyai pondasi yang kokoh, kita harus semakin dalam percaya kepada Yesus, supaya kita semakin tertanam dalam iman kepada Yesus. Kita perlu mengenal Yesus lebih dekat lagi, yaitu kita bergaul erat dan intim dengannya. Usahakan setiap saat hidup intim dengan Tuhan Yesus. Semakin dekat dengan Tuhan Yesus, kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus. Yesus El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, kuasa-Nya tidak akan berakhir sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.